Aku ini anggota Yakuza. Kamu jangan melawan. Aku sudah bantuin kamu. Sekarang kamu harus balas kebaikan aku. Hai Kumis, kembali lagi dengan saya, Hai Kumis. Seperti biasa, welcome kepada subscriber aku yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe gratis, tes. If you are new here, hai, izinkan saya untuk berbicara tentang kisah nyata pembunuhan yang sudah membayang-bayangi tidurku. Semoga cerita ini membuka duniamu. Kesal karena cinta ditolak, Yakuza bertindak. Menjadi sosok yang cantik dan populer merupakan sebuah anugerah dan menjadi impian bagi semua wanita. Namun, kalian pernah nggak sih memikirkan bahwasannya paras yang cantik dan kepopuleran itu memiliki resiko dan situasi yang berbahaya bagi diri kita sendiri? Ini adalah sebuah kasus yang terjadi di Jepang dan tak asing lagi di telinga masyarakat. Dia bernama Junko Furuta, siswi dari SMA Yashio Minami yang sangat cantik, 17 tahun, dan diculik selama 44 hari, disiksa, diperkosa setiap hari, hingga akhirnya dibunuh dengan kejam. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Tekan dulu ya, itu yang merah-merah di bawah itu, ya. Nah, sekalian tombol loncengnya ya. Makasih. Tarik ses. Jeng jet, jet, jeng jet, jet, jeng jet. Kasus ini terjadi pada akhir tahun 1980-an dengan headline "Pembunuhan Gadis SMA Terbungkus Beton". Dikatakan demikian karena jasad Furuta ini ditemukan dalam drum yang berisikan ratusan liter semen. Ada yang bilang cinta ditolak maka dukun bertindak, tapi hal itu tidak berlaku bagi Hiroshi Miyano, seorang pelajar yang memiliki reputasi sebagai seorang bully dan dikenal memiliki koneksi dengan Yakuza. Kalau cerita kemarin kan pembunuhnya yang korban bully ya. Nah, sekarang kebalik nih kumisku. Pada suatu hari, Miyano melihat Furuta tak sengaja lewat di depannya. Melihat kecantikan dari Furuta, ia langsung terpesona. Si Miyano orangnya barbar ya kumisku, jadi nggak nunggu waktu yang lama, tanpa PDKT-PDKT-an, ia pun menyatakan cintanya kepada Furuta. Namun si Furuta menolak dengan alasan ia tak berminat pacaran. Ih, Kamu jelek. si Miyano yang memiliki kesan sebagai penguasa sekolah dan menjadi salah satu anggota dari Yakuza, tentu penolakan Furuta melukai harga dirinya dan membuat ia sangat marah. Pada malam hari, pukul 8.30 tanggal 25 November 1988, kebetulan nih si Furuta baru pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan menaiki sepeda. Tapi sialnya, pada saat itu Miyano dan temannya Nobuharu Minato sedang berkeliaran di daerah Misato untuk melakukan kebiasaannya nih, yaitu merampok dan memperkosa wanita lokal. Kemudian mereka melihat Furuta yang sedang menaiki sepeda. Tuh lihat tuh, si Furuta lagi naik sepeda, bukannya dia nolak cinta kamu ya? Ih, iya nih. Nah, gimana ya? Bagaimana kalau kita perkosa dia saja? Ah, kalau cuma diperkosa sih, kayaknya kurang menarik ya. Bagaimana kalau kita kerjain dia? Ayo. Atas perintah dari Miyano, si Minato menendang sepeda yang dinaiki Furuta hingga terjatuh. Si Minato itu langsung kabur dan Miyano kemudian pura-pura ya datang untuk menawarkan bantuan kepada Furuta. Dan disinilah awal dari penculikan dan penyiksaan itu terjadi. Si Furuta tak menolak tawaran Miyano. Furuta, ini daerah yang sangat berbahaya untuk kamu. Apalagi jalan-jalan sendirian seperti ini. Ayo abang temenin sampai rumah. Si Furuta mah iya aja kan. Secara baru habis kejadian kayak gitu. Pas mereka jalan nih, si Furuta malah diarahkan ke sebuah bekas gudang yang tak jauh dari jatuhnya sepeda mereka itu. Lewat sini aja deh, lebih cepet kok. Ah, masa kok serem bang? Gak apa-apa, ayo. Ih bang, kok ini gudang apa? Di sanalah si Miyano melancarkan ancaman. Aku ini anggota Yakuza. Kamu jangan melawan. Aku sudah bantuin kamu. Sekarang kamu harus balas kebaikan aku. Ih, ngapain bang? Kita akan melakukan seks. Apa? Akhirnya, pada malam itu juga, Miyano membawa Furuta ke hotel. Tapi di jalan dia menghubungi temannya yaitu Jo Ogura dan Yasushi Watanabe.
Belum puas mereka memperkosa rame-rame di dalam hotel, esoknya si Furuta dibawa ke rumah orang tuanya Minato di distrik Ayase Adachi. Keempat orang ini, Miyano, Minato, Ogura, dan Watanabe, memiliki rekam jejak pemerkosaan terhadap perempuan secara beramai-ramai. Nah, kok Furuta nggak kabur? Para lelaki ini mengatakan bahwa mereka mengetahui alamat rumah Furuta dari buku catatannya. Kami tahu di mana rumah kamu, jadi jangan coba-coba kabur ya. Kalau berani kabur, semua keluarga kamu akan dibunuh oleh Yakuza. Menyadari tidak ada kabar dari Furuta, pada tanggal 27 November, orang tua Furuta melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Halo polisi, anak saya Furuta belum pulang-pulang sejak 2 hari. Apakah polisi bisa membantu? Namun, tak selang waktu yang lama, Furuta menelpon orang tuanya mengatakan bahwa Halo Ma, saya ini sedang menginap di rumah teman saya. Tolong jangan cari-cari saya ya. Bilang sama polisi saya baik-baik saja. tentu saja apa yang dikatakan Furuta adalah sebuah skenario yang dibuat oleh Miyano untuk menghindari pencarian polisi. Terus orang-orang di rumah Minato bagaimana? Apakah mereka tak curiga? Orang-orang yang berada di rumah Minato tidak curiga karena si Furuta dipaksa untuk mengakui sebagai salah satu pacar dari para penculik itu. Meski tak sepenuhnya percaya, keluarga Minato lebih memilih untuk diam sebab mereka ini takut dengan Yakuza kenalan Miyano. Di rumah itulah, selama 44 hari ke depan, si Furuta berkali-kali mendapatkan penyiksaan dengan tingkat kekejaman yang melewati logika kemanusiaan. Bukan hanya mereka berempat saja, tapi seringkali mereka mengundang teman-teman Yakuzanya untuk ikut menyiksa Furuta. Menurut laporan persidangan kasus ini, Furuta diperkosa sebanyak lebih dari 400 kali yang digilir oleh para lelaki itu. Gadis cantik itu juga dijadikan sasaran kekerasan fisik. Tubuhnya dipukuli, terus dijadiin sarung tinju seperti itu. Tak jarang perutnya dihantam dengan barbel. Beberapa bagian tubuhnya dibakar, seperti ditempeli lilin, atau dibakar dengan rokok, atau juga korek api. Bahkan, beberapa bagian tubuhnya dimutilasi, atau ditusuk-tusuk dengan jarum jahit. Dalam kondisi yang demikian brutal, Furuta dipaksa untuk bermasturbasi di depan para pelaku. Benda-benda asing yang tak masuk akal dimasukkan ke kemaluan dan anusnya, sehingga pada suatu hari mengakibatkan pendarahan yang sangat hebat. Dan bahkan para orang keji ini tak jarang membuat Furuta merasa kelaparan, tapi dia dipaksa untuk memakan kecoa hidup atau meminum urinnya sendiri. 16 hari masa penyekapan Furuta, ada seorang pria yang diintimidasi oleh para pelaku untuk memperkosa Furuta, tapi dia menolak dan melaporkan kasus ini ke saudaranya. Saudaranya pun meminta orang tuanya untuk memanggil polisi dan memeriksa rumah Minato. Tapi dua polisi yang bertugas ternyata tidak memeriksa isi rumah dengan keyakinan. Pada zaman ini, polisi Jepang masih pekok ya kumisku, dan kalah sama Yakuza. Pada Desember 1988, sudah 1 bulan berada dalam penyekapan, Furuta mencoba menelpon pihak kepolisian. Sial, karena upaya yang dia lakukan ketahuan oleh Miyano. Furuta kemudian dihukum, kakinya dibakar, sementara anusnya dimasuki botol besar hingga mengalami pendarahan dan kejang-kejang. Menurut laporan, selama persidangan, para pelaku mengira bahwa gadis itu hanya berpura-pura kejang, sehingga mereka malah membakarnya lagi. Ajaibnya, Furuta selamat dari semua siksaan itu yang membuatnya terus mengalami pemerkosaan dan siksaan lainnya. Bahkan, Furuta sampai meminta agar dirinya dibunuh saja agar penderitaannya berakhir. Memasuki bulan Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik Furuta tak elok lagi. Wajahnya membengkak dan luka yang ada pada tubuhnya mulai membusuk. Ini menghasilkan bau yang tidak sedap dan para pelaku kehilangan nafsu bejatnya. Pada 4 Januari 1989, para pelaku melakukan siksaan lagi. Mereka memukul Furuta dengan barbel, menendang, meninju, dan meletakkan 2 lilin pendek di kelopak matanya, membakarnya dengan lilin panas. Lalu memposisikan Furuta untuk berdiri dan memukul kakinya dengan tongkat. Pada titik ini, dia terjatuh. Pendarahan sangat deras dan nanah muncul dari luka bakar yang terinfeksi. Dengan keadaan ini mereka masih tetap memukulinya dan pada akhirnya menuangkan cairan gas ke paha, lengan, wajah, dan perutnya langsung membakarnya.
Tubuhnya mulai tidak responsif. Furuta meninggal dunia setelah penyiksaan yang berlangsung selama 2 jam pada hari itu. Takut tertangkap polisi, para pelaku kemudian membungkus tubuh Furuta dengan selimut, menempatkannya di drum besar bervolume 208 liter dan mengisinya dengan semen basah. Pada pukul 8 malam, mereka membawa drum itu ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo, kemudian membuangnya ke dalam truk semen. Beberapa pelaku ditangkap pada Januari 1989 atas kasus pemerkosaan gadis yang lain. Nah, pada 29 Maretnya nih, setelah diinterogasi lebih lanjut, mereka mengakui kejahatan yang mereka lakukan terhadap Furuta dan menyeret pelaku-pelaku lainnya. Drum berisi tubuh Furuta kemudian ditemukan keesokan harinya pada 30 Maret 1989. Tak lama berselang, pengadilan atas kasus ini dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku. Namun, vonis terhadap pelaku dirasa tidak adil dalam pandangan masyarakat. Yang paling ringan adalah hukuman penjara 7 tahun, sementara yang terberat 20 tahun. Kurang ya kumisku, kata hakim, dia kesulitan untuk memenuhi tekanan publik sebab para pelaku ini masih di bawah umur. Junko Furuta dimakamkan pada 2 April 1989. Keluarga dan teman-teman dekatnya hadir di sana bersama memberikan kesedihan yang sangat mendalam. Kisah tragis Junko Furuta, gadis yang paling cantik di sekolahnya, abadi dalam karya seni novel, film, hingga lagu. Kalian udah ada yang nonton filmnya belum? Nah, jadi guys, pembuli dan dibully itu tidak baik ya. Jadi stop bullying. Sebarkan pesan ini kepada semua orang di grup WhatsAppmu ya. Klik share dan bagikan link video ini. Terima kasih, sampai jumpa.